negara ada 5. Kitab Iya, sucinya ada 5. Paham ada nggak itu? 5. Iya, Tahu. kitab sucinya ada 5. Tempat ibadahnya ada 5 namanya. Ya Iya, kan? Itu iya, sudah ada. sah, Bang Aldo. Iya. Itu sudah sah tuh. Lantas apa Anda yang menjadi persoalkan? Kalau Anda berangkat Oke. dari Undang-Undang Dasar. Oke, saya jelasin, tapi jangan dipotong, Iya. ya. Oke, jadi memang pemerintah sudah menetapkan ada beragam agama di sini. Salah satunya adalah Kristen, ada juga Katolik juga yang memiliki kitab suci. Nah, masalahnya adalah pemerintah ini tidak campur tangan isi kitab suci tersebut. Ada penerjemah. Anda jangan mengkambing hitamkan pemerintah negara. Jangan, makanya jangan dipotong dulu. Anda, Saya kasih waktu aduh, saya pikiran 1 Anda menit, itu nggak ya. pakai. Aldo nggak pakai pikiranmu itu. Santai-santai waktu Bang 1 menit, Salesius, Pak. napa santai lah. Negara Mau ini bukan orang santai bodoh. napa? Kita ngolah Negara bukan orang dia. bodoh. Makanya kasih saya kesempatan bicara. Negara itu punya Iya. hak, ya toh. Dia Nggak yang punya, karena gini, berkuasa. di dalam kitab suci Kristen ya ada juga Anda ini- kitab-kitab yang tidak ada kata Allah. Contoh IMB, Mana? ya. Mana buktinya ILT. pemerintah melarang kata Allah? Mana pemerintah melarang untuk Nggak di ada dalam Pak, Alkitab larangan itu Anda pemerintah itu mau larang kata menyembah Allah. Zeus juga nggak apa-apa di gereja. Loh. Cuman Loh. pemerintah sudah menetapkan di dalam Iya, KBBI mana Allah itu undang-undang adalah nomor nama. berapa yang melarang kata Allah di dalam kitab suci orang Kristen? Mana? Undang-undang negara yang melarang kata Allah di dalam Alkitab mana? Undang-undang nomor berapa? Tadi saya udah sebutin, Coba Anda makanya jelaskan. didengar, dicatat. Iya, jelaskan dulu undang-undang nomor berapa. Anda mengangkat dari undang-undang. Oke, dengerin Ayo. baik-baik. Ya, dengerin baik-baik. Ya, undang-undang ya. nomor berapa dulu? Tuntaskan. Ya dulu. dengerin dulu Bang Salesius, dengerin Bang Aldonya dulu. Tuntaskan dulu Pak Kau ngomong- Ustadz, kok- biar- makanya dia mau jelaskan tuh ya, dia Biar- mau ulangi undang-undangnya kau catat. Biar penontonnya Pak Ustadz ini cerdas itu loh Pak Ustadz. Dia Iya, kan makanya berangkat kok- dari undang-undang. Bukan penonton saya, kaunya yang supaya cerdas gitu. Ya. Ini orang nggak cerdas Pak Ya, Ustadz. ya udah, coba Anda Bang Salesius perhatikan dulu yang dijabarkan Bang Ya, tunjukkan Aldo, ya. undang-undang negara. Dicatat pakai Undang-undang pulpen, negara. dicatat. Ya, Dicatat. dicatat. gitu ya. Undang-undang negara. Undang-undang. Ya, Oke. dengar ya. Dengar ya. Pasal 5 Undang-undang ayat 2. negara yang melarang Udah. kata Allah untuk di dalam kitab orang Kristen. Mana? Undang-undang nomor berapa? Pak, nggak ada Jelaskan larangan. Kalau di dalam kitab suci Bapak ada nama Kenapa? Zeus, nyembah Zeus juga Kenapa nggak Anda apa-apa. ngotot? Kata Makanya Anda sesuai jelas. undang-undang. Makanya Bapak dengerin Anda dulu ini Pak, pakai ada ini, aturan. pakai ini. Aturan kita itu undang-undang. Betul, Paham nggak? undang-undang Pak. Sudah Undang-undang. ada aturannya. Nah sekarang KBBI. undang-undangnya mana? Ayo, Tadi undang-undangnya saya udah mana? sebutkan ya. Ya, saya udah Ayo, sebutkan. Pak Ustadz mungkin bisa jawab. Undang-undang yang Undang-undangnya ngatur mana Pak Ustadz? KBBI. Ya. Ayo, undang-undangnya Undang-undang mana yang ngatur melarang KBBI. kata Allah itu? Mana undang-undangnya? Makanya dengerin Pak. Coba dengerin dulu ya. Jangan ngotot-ngototan. Loh enggak, karena Anda kan berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945. Paham nggak Anda? Bapak tahu nggak undang-undang menggunakan KBBI? Bapak tahu nggak? Kalau nggak Yang tahu saya tanya jelasin. itu undang-undang yang melarang kata Allah untuk dipakai oleh orang Kristen mana? Pak, Mana nggak ada undang-undang? larangan seperti itu Pak. Kalau Bapak mau sebut di Lantas situ mau Anda, catat kenapa Zeus Anda juga nggak apa-apa. ngotot? Kenapa Anda Makanya. ngotot? Kenapa Anda Saya ingin permasalahkan? memperbaiki Pak kondisi Indonesia ini, masyarakat Indonesia. Anda Apa, ini, terutama Anda Kristen, jangan ngomong yang undang-undang tapi melanggar, nggak paham yang nggak ngerti undang-undang. KBBI. Tolong Gitu gini loh. deh ya. Aldo, Coba Bapak Aldo jelaskan pakai dulu. ini ya. Kalau ngomong pakai ini ya. Kalau berangkat dari Iya, Bapak undang-undang, coba Anda jelaskan harus paham dulu undang-undang. ya, supaya kita Ya. gantian. Jangan kita ganti, jangan kita jangan benturan bikin kayak gini. rusak komalnya Pak Ustadz ini loh ya. Anda itu nggak punya akal. Anda Lah ngomong bahasa undang-undang. kasihnya keluar. Iya. Sabar Menyerang dulu, pribadi. jangan gitulah kau. Ini bikin rusak komalnya Pak Iya, Ustadz kita ini lagi belajar bersama. Aduh. Kau bahasa kasihnya Jangan keluar. ngomong Macam undang-undang, mana? Anda nggak paham undang-undang.
Lebih baik turun itu Pak Ustaz. Nggak ada gunanya orang itu. gantian ngomong. Itu loh. Bisa? Orang itu turun Pak Ustaz. Itu nggak jelas itu orang itu. Lah, apa hak Anda menurunkan Bang Aldo? Saya yang undang dia. Bikin rusak komanya Pak Ustaz itu. Saya yang undang dia. Ngapain? Sekarang ayo jelaskan Pak Ustaz, undang-undang nomor berapa yang melarang kata Allah untuk dipakai oleh orang Kristen? Jelaskan. Ayo jelaskan undang-undang nomor berapa? Udah, makanya diam dulu Pak, ya. Diam dulu di situ. Sebutkan Jangan saya undang-undangnya menjelaskan berapa? dipotong. Ayo, Dari tadi undang-undang nomor makanya berapa? saya minta Bapak, ya kalau nggak jelas jangan pakai headphone itu, ganti aja supaya jelas. Terus Bapak catat, ya sekali lagi Ya, undang-undangnya sebutkan adalah undang-undangnya nomor berapa? Ayo, saya dengar ya. Undang-undang nomor Ya. berapa? Peraturan Silakan. Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan Undang-undang, perlindungan Mas Aldo. bahasa. Ini Ini juga nggak mengacu pertanyaan kepada saya? undang-undang, Pak. Anda Aturan itu kan bukan cuma undang-undang dasar. Undang-undang dasar 1945. Mana undang-undangnya? Nggak ada Ayo, Pak di undang-undang tunjukkan. dasar. Itu semua berurutan Tunjukkan, Pak. tunjuk. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan undang-undangnya, Anda turun. Makanya. Anda Yang turun. siapa? Nih saya mau tunjukin. Ini mah Bapak diam dulu. Ya udah, diam dulu Pak Selesius. Nah, diam dulu. Ya, coba perhatikan ya. Sekali lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang apa? Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Di dalam aturan pemerintah ini, ya saya akan buka di sini. Yang saya minta itu undang-undang Aldo, undang-undang dasar 1945. Anda tadi sudah menyebut undang-undang dasar 1945. Mana? Ayo. Jangan jadi orang Aturan goblok ini, lah. ya coba, ya Mana aturan ini undang-undangnya? tidak- Undang-undang dasar yang saya minta. Tunjukkan nggak tahu undang-undang. undang-undang. Yang namanya peraturan pemerintah itu tidak sekonyong-konyong ada kalau tidak sesuai dengan undang-undang dasar, Pak. Tadi undang-undang dasarnya sudah saya sampaikan. Undang-undang dasarnya iya. adalah ya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, pasal 5 ayat 2. Gitu loh. Jadi semua itu yang namanya aturan itu semua mengarah bermuara kepada undang-undang dasar. Makanya dicatat, kalau saya menjelaskan dicatat ya. Ini saya akan buka ya teman-teman ya. Nih. Ini undang-undangnya, aturannya. Teman-teman bisa silakan googling, dapatkan sendiri. Ya, nih. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang apa tadi udah saya sebutkan ya. Nih loh, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat 3, pasal 42 dan seterusnya nih ada undang-undangnya. Ya, nih. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini undang-undang dasar. Yang namanya peraturan pemerintah itu nggak sekonyong-konyong Pak dari langit gitu. Semedi gitu menteri terus dapetin, enggak. Semua sesuai undang-undang dasar. Makanya Bapak baca dulu. Ya, negara kita negara hukum, nggak boleh sembarangan dalam menerjemahkan. Ya, sudah ada KBBI. Kalau teman-teman baca di sini, ada namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merumuskan KBBI. Di dalam KBBI ada di situ definisi Allah. Definisi Allah ini adalah nama Tuhan. Ya, saya akan jelaskan nih. Ini KBBI. Yang buat ini adalah badan tadi tuh. Di dalam undang-undang ini. Ya. Allah itu apa? Nama Tuhan. Ini nggak boleh diubah. Apalagi sama kaum minoritas. Ini udah jelas nama Tuhan. Nama Tuhannya Kristen yang diajar oleh Yesus atau Yeshua itu bukan Allah. Kenapa harus ada gitu loh? Kenapa harus ada?
Jawabannya kan biasanya ngikutin Kristen Arab. Ke Arab-Araban Oke, gitu. balikan sekarang. Ngerti Oke, ya? makasih Bang Aldo. Iya, mohon maaf ya Pak Salesius ya, kau diturunkan moderator ngotot melulu sih kau. Nggak mau gantian ngomong. Halo, selamat malam Bu Karyana. Mana dia? Malah terjun bebas. Aduh, baru disapa terjun bebas. Jadi ada dua macam penerjemah di Indonesia ini, ya, penerjemah yang mau mengikuti aturan pemerintah, ya, Allah itu adalah nama, kita hormatin, dan ada juga penerjemah yang nggak mau gitu, dia memberontak, enggak, Allah itu bukan nama, Allah itu Gelar, jabatan, kita ngikutin jabatan, gelar. Iya, Mau menabrak kita dia ngikutin kaidahnya. Kristen Arab menyembah Allah duluan. Iya. Nggak ada dalam undang-undang kita ngikutin Kristen Arab, nggak ada gitu. Ya lanjut Bang. Jadi ya LAI itu dia membuat grammar, tata bahasanya sendiri, dia membuat kamusnya sendiri. Misal Allah, Allah itu ada Allah huruf besar semua, Allah A-nya doang yang besar, Allah semuanya kecil. Nah ini siapa yang ngajarin LAI? Ya, apakah ini sesuai sama grammar Indonesia EYD? Pendetanya kali mungkin itu ngajarin. Mungkin kayak gitu ya, ada kapital ada enggak, maknanya beda, itu enggak ada kaidah kayak gitu kan di dalam bahasa Indonesia kita. Nggak ada. Tapi di mereka ada gitu loh. Ya itulah, mereka buat sendiri tapi mereka bilang itu adalah terjemahan bahasa Indonesia gitu. Jadinya yang jadi konsumen, ya, yang beli itu yang jadi korban. Oke, kita sambut di sini Ibu Karyana. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Malam Bu. Pak Ustadz Aldo. Pak Ustadz Aldo. Pak Ustadz Aldo, Ustadz Aldo. Pak Aldo, Kristen. Ya, Kristen Bu. Oh, Kristen. Ya, Pak Aldo. Ya. Ya, saya pikir tadi kok ini ya Islam kok kayak berpihak kayak ini gitu. Makanya saya bingung. Saya rasa kupikir Pak Aldo Islam. Dia ini- netral. Ya, netral, benar. Hapus kata Allah di Bible. Ya. Di Bible nggak ada. Alkitab ada kata Allah. Benar. Jadi betul. Kristen di Bible itu dimulana ditopa debata. Betul, Jehovah. betul. Iya, kasih tepuk tangan Pak Yusuf. Ini betul iya. ini. Debata ya Bu ya, debata Iya. kan. Jadi Iya. Kristen benar, Kristen ke Islaman supaya menyesuaikan dibuat Allah. Iya, Iya. itu dia. Benar. Jadi Pak Ustadz, kami ikhlas kok bahwa itu dirubah. Saya setuju. Nah, kasih tepuk tangan. Iya. Ya, Ini baru ya, oke. ya. Kenapa harus bertahan? Cuma intinya ini Pak Ustadz, apakah Allah, Debata, Jehovah, God, bahasa Inggris God, ya, Ya. Sang Yang Widi, apalagi macam-macam, ya kan? Yang mengatakan Ya. itu kan diterjemahkan ke suku masing-masing. Suku Asmat beda, suku ini beda, ya. Betul. Suku Batak yang paling ini Debata, ya, mulai jadi Debata Napoleon. Jehovah. Ya, Iya, Jehovah. oke. Nah, maksud saya ini, asal jangan salah arti, apakah Betul. mereka Allah yang kita sebut itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, itu baru benar. Iya, yang Ya. lebih tepat Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakob, sama Tuhannya Ishak. Yes. Gitu Yes. ya. Ya. Gitu. Jadi kalau jangan memang berbeda, jangan disamakan. Jangan istilahnya mencoba mengoreksi naskah yang Ya. ada. Kita harus Jangan. hormati nih Al-Quran. Benar. Di situ nggak ada Jehovah di dalam Al-Quran. Jangan kita masukkan. Nggak boleh. Tapi kalau di dalam kitab sucinya orang Batak, Jehovah, kita harus hargai itu. Nggak boleh dimasukin, oh diganti Jehovah ini dengan Allah. Nggak boleh. Kita harus hargai perbedaan.
Ya, apa yang beda jangan disamakan, tapi yang sama jangan dibedakan. Oke, Iya. terima kasih Bu Karyana. Nah, Mantap. sedikit lagi. Tepuk Sedikit lagi Pak tangan. Ustadz. Boleh. Sedikit lagi Pak Ustadz. Sedikit lagi. Hmm. Kalau misalnya presiden itu kan jabatan. Ya kan? Betul. Presiden Betul. jabatan. Terus ada namanya si presiden, lahir anakku si presiden. Lalu protes Nah. ini. Protes itu kan presiden itu kan nama anakku. Jangan kalian sebut-sebut presiden. Loh, itu jabatan di negara ini. Mau apa sih lo? Ya enggak? Ya, Apa itu nama juga anak boleh. presiden? Saya Boleh protes aja. itu namaan. Atau gini, atau nama opungku, sesepuku namanya presiden. Saya marah dong sama Indonesia. Itu nama sesepuku, Boleh. terhormat bagi kami. Nah, Lalu betul tuh, presiden- betul sepakat, Bu. Nah. Betul. Mana presiden? Iya. Gitulah Bu, ketika nama Allah dicatut di dalam Kristennya marahlah kami umat Islam. Wajar. Terlebih lagi gini. Wajar. Terlebih lagi gini, Bu. Nih, Allah itu dibuat kecil semua. Artinya dewa-dewa. Nah, itu Ya. yang membuat itu adalah LAI. Makanya ini saya waktu itu ketemu sama LAI untuk menghapus. Makanya udah Setuju. dihapus kan. Saya ikut di depan. Saya Gitu. ikut di depan Pak Aldo. Oke, mantap. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Iya. Bu Karyana. Saya Oke. angkat 2 jempol. Yes, sepakat ya, Pak Ustadz. Oke. Sepakat. Oke. Nah, sepakat Bu. Thank you ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Malam. Yuk. Shalom Medan, shalom Batak. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini Kristen yang masih menyembah-nyembah Allah, yang ngikutin Kristen Arab itu lama-lama bakal berkurang karena memang mereka ini udah minoritas. Udah minoritas. Kalau mereka dikasih duit ya sama Pak Ustadz Halo, nih. shalom, Ayo Bang jalan-jalan kalian ke Amerika. Di Amerika mereka ketemu sama Edis. Selamat udah nggak malam, lagi Pak nyembah-nyembah Allah. Iya. Selamat malam Bang Maruli. Silahkan dibuka dulu kameranya. Oke, malam Pak. Aduh, saya belum bisa nih buka kamera. Udah saya kirim itu permintaan buka kamera. Kalau nggak buka kamera, Bang, saya turunkan gitu. Karena wajib buka kamera. Belum bisa kayaknya, Bang. Aduh, gimana ya? Buka. Ya Ganti udah, device. Ganti device. turun aja dulu. Ganti akun ya. Oke. Teman-teman ya, coba berdoa minta berkat dari Tuhan jalan-jalan ke Amerika. Nanti di sana masuk gereja nggak ada gereja yang nyembah-nyembah Allah. Kalau nyembah Allah nanti ditepok tuh ya sama jemaatnya. Pak, sorry, masjid ada di blok yang lain, Pak. Halo, Salah masuk, selamat Pak, malam. salah masuk. Selamat malam Iya. Yoyo. Pak Yoyo. Yoyok, selamat malam. Aduh, ini gayanya ganteng banget, yes, mantap. Ya, Pak Sabam, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Ya. Pak Sabam dari Kristen. Kristen. Open cam dulu, Pak. Ini Saverius Katolik nih. Ya, kebetulan Wisma Saverius itu dekat rumah saya. Malam Pak Sabam. Halo, selamat malam. Untuk Malam. berdua. Iya. Ini topiknya hapus kata Allah di Bible. Maksudnya gimana nih? Iya, di kitab suci terjemahan Indonesia ya Pak, kayak LAI, TSI, terus ada FAYH, itu memang memuat ribuan nama Allah, nama Tuhan Islam. Jadi kenapa harus dimuat di situ? Kalau diterjemahkan sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu harusnya 0. Tidak ada. Gitu. Jadi saya mau tanya, kata Allah dimulai dari tahun berapa? Oh, itu mah udah setelah muncul, enggak, dengar dulu Pak. Apakah setelah muncul Islam atau sebelum muncul Islam? Kata Allah. ya sebelum lah pasti. Belum. Sebelum. Berarti kan kata Allah itu kan bukan dipakai oleh umat Islam. Iya, nggak apa-apa. Ada juga yang make juga nggak apa-apa. Nah, tapi kenapa dibilang hapus kata Allah di Bible?
Karena di dalam menerjemahkan, Pak, ini kan ada PB Aramaik, PB dan Yunani, Pak ya. Mau diterjemahkan ke Indonesia. Nah, Enggak gini dulu Pak. Ini dulu kita kok selari ke sana. Kan saya tanya, mana duluan kata Allah itu muncul dari tahun berapa? Itu dulu kita apa itu dulu kita belah. Nah, iya, saya udah jelaskan sebelum abad 7 sudah ada. Ya sebelum kan? abad Nah, sekarang kira-kira tahun sekarang berapa itu? masalahnya Abad keberapa? Enggak, kira-kira abad keberapa kalau Bapak tahu? saya nggak tahu, Pak. Karena Yesus nggak pernah sebut Allah. Kalau Murid-murid Bapak Yesus Iya. nggak pernah. bagaimana Bapak bisa mengklaim itu dipakai umat Islam? Ini bukan Bapak aja nggak masalah, tahu. Pak. Ini bukan Nah, itu bukan dulu, masalah itu dulu, Pak. dipakai umat Itu Islam dulu. atau tidak. Bagaimana Nggak, nih, Pak? itu dulu. Diterjemahkan Nggak, gini dengan loh. baik. Nih Nggak, gini, ada Pak. di kitab Gini, PB Pak. nih, Pak. Ajaran Nggak, gini Yesus dulu, ada di dalam Aramaik, ada di dalam Yunani. Ini kan harus diterjemahkan ke Indonesia, Pak. Kenapa Nggak, gini dulu, Pak. harus ada Gini. kata Allah di situ? Kalau kita Gini, Bapak ngikutin bilang gini, kaidah Pak. bahasa Indonesia, itu yang ada malah banyak kata Tuhan. Kenapa harus ada kata Allah di situ? Nah, gini dulu Pak. Bapak bilang orang dia mencuri. Tetapi Bapak Enggak, tidak saya bisa nggak bilang mencuri. Enggak, ini dulu. Bapak bilang Siapa yang itu bilang orang mencuri? Ini kan Nggak istilah, ada Pak. mencuri istilah. di sini. Ini bahasa, Istilah, Pak. Nggak. istilah. Bahasa itu bukan Istilah. milik siapa-siapa. Nggak ada Nggak, pihak yang istilah. mencuri kata Allah ini. Enggak, dengar dulu. Bapak bilang orang itu mencuri. Tetapi Bapak tidak bisa Nggak ada yang mencuri, Pak. Saya nggak bilang. Ini istilah. Mana sih? Bapak Gimana bilang, nih, Bapak tahu nggak Yesus ngomong apa dalam Aramaik? Coba Nggak, dengar satu dulu. aja kalimat Ini yang Bapak Yesus bilang, ajarin ini. dalam Aramaik, Bapak tahu nggak? gak usah kita Coba lari ke jawab sana dulu. dulu Pak, 2 kali. Ini dulu kita bahas. Makanya, Pak. Nih, 2 kali. ini Bapak nih Kristen atau Katolik kan? Bapak kan ini kan ngikutin ajaran Yesus. Kenapa Bapak ngikutin Kita Kristen nggak usah jauh Arab dulu. gitu loh? Yesus itu perjanjian baru. Ini sebelum ada perjanjian baru sudah ada kata Allah. Itu Nggak nanti. ada, Jangan Pak. dulu lari ke sana. Jangan dulu lari ke sana. Nggak usah dulu lari ke Nggak ada, sana. sebelum perjanjian baru itu ada kata Allah, nggak ada, ngaco aja Bapak nih. Kan saya bilang kata Allah itu tidak ada di perjanjian baru. Ini di perjanjian lama. Bapak Ya bilang udah. tadi. Dengar dulu. Coba Bapak sekarang gini, Dengar Bapak dulu. terjemahkan, ya contoh aja terjemahkan, ya ayat apa gitu, misalnya Yesus ngomong Baik dulu, apa, Pak. lalu terjemahkan Gini itu dulu. seperti apa? Bapak buktikan dulu kata Allah itu muncul tahun berapa, abad keberapa, baru Bapak bisa hapus kata Allah di Bible. Bapak buktikan dulu. Kenapa Buktikan, harus tahu, Pak? Loh, Pak, kenapa gimana, harus Bapak? tahu? Kemana Bapak mau mengatakan hapus kata Allah di Bible, sementara Bapak tidak punya data? Kan data saya ada nih, Pak, kaidah buktikan. bahasa Indonesia. Saya Ada tanya. nih, Pak. Iya, saya tanya. Aturannya ada, undang-undangnya Saya ada, tanya. kamusnya ada, grammarnya Begini, ada. Pak. Udah ada. Tahun berapa, abad keberapa kata Allah muncul? Sebelum Indonesia itu udah ada. Sekarang kenapa kalian Itu, Pak. Kristen Itu jawaban minoritas? anak TK, Kenapa Pak. kalian ngikutin Kristen Arab? Gini, Ini kan adanya di Arab Bapak nih. buktikan dulu abad Nih ya, keberapa kalian ngotot. kata Allah itu muncul. Iya, taruhlah. Ini misal ya. Misalnya nih, Bapak ketemu gimana data, mau- ini sudah mau ada. bilang gini? Misalnya abad 10 sebelum Masehi. Di situ sudah ada nih inskripsi. Kenapa kalian ngikutin itu Abad gitu? keberapa? Saya mau tahu dulu penjelasan Bapak abad keberapa? Abad keberapa kata Allah itu muncul? Ya coba, kalau saya nggak ada datanya emang kenapa sih? Kenapa Bapak bikin hapus kata Allah di Bible? Karena di Bible di Indonesia itu salah menurut Nah, kaidah bukan bahasa tadi. Indonesia. Buktikan dulu abad keberapa kata Allah itu Nggak muncul. nyambung. Ini namanya cacat logika, false cause ya. Ini kita bicara tentang penerjemahan, Bapak bicara tentang Itu asal nanti, usul Pak, kata kita Allah masuk ini dalam- gitu loh. Ini Pak, di dalam terjemahan itu nanti Pak, itu nanti setelah Bapak ada Ini justru- pembuktian, baru kita masuk Justru di dalam sekarang, terjemahan. ini kita bicara terjemahan Pak. tidak Kenapa ada harus ada buktinya. terjemahan? Ini dalam Sama bahasa halnya- Inggris nggak ada, dalam bahasa Jerman nggak ada, bahasa Rusia nggak ada. Di dalam bahasa Kemana, Indonesia ada yang memakai. Gimana Bapak mau bisa Ada yang tidak. mengatakan klaim hapus kata Allah di Bible? Bapak aja tidak tahu abad keberapa kata Allah itu muncul, digunakan kepada abad keberapa kata Allah itu
digunakan. Baru bangsa apa yang menggunakan kata Allah itu Bapak nggak tahu. Ya, Coba, coba Bapak buktikan jelasin dulu. deh. Coba Bapak jelasin. Makanya Bapak harus belajar sejarah. Nah, gimana sejarahnya? Coba jelaskan Oke, kepada saya kami mau dulu. catat nih. Kata Allah. Oke, kasih tahu sejarahnya gimana. Makanya ini Kak, ininya harus dihapus ini. Harus dihapus ini. Jadi kata Allah Enggak, itu coba jangan Ya. belok-belok. Coba sejarahnya, Ya, coba jelaskan. Nah, Sejarahnya kata Allah gimana? itu muncul kira-kira abad ketiga. Abad ketiga sebelum Nabi Muhammad lahir, abad ketiga. Nah, kata Datanya. Allah sudah digunakan. Kata Allah sudah digunakan. Bapak buka aja di Google. Buka Google nanti. Google lagi. Google lagi. Mana ada? Di buku saya ada, cuma saya nggak bawa. Ya makanya Ambil biasain, dulu Pak, bukunya, kalau Pak. diskusi itu bawa referensi, Pak. Jangan kata Google. Kata Kristen Itu ada, Arab. Pak, di situ. Kristen Arab menyembah Bapak, Allah. Kita menyembah Tadi Allah. kan Bapak saya buktikan. Nggak Saya bisa, bilang Pak. Bapak enggak gini, Bapak bilang saya buktikan di mana Bapak tahu kata Allah itu di mana berada. Bapak tidak tahu. Nah, Ya, saya kalau saya arahkan nggak Bapak. tahu, kasih tahu, Pak. Hubungannya apa Pak, Anda bilang dengan itu proses bukan. penerjemahan? Anda ini Bukan kan di mau Google. menjelaskan, tapi Anda Kata menjelaskan Allah. tanpa dasar itu gimana caranya, Pak? Makanya coba bawa Setidaknya- referensi. Bawa Referensinya dulu. referensi Anda. Nah, saya kan tadi kan nonton, saya lihat nih kata Allah. Dari mana muncul kata Allah? Nah, saya terangkan. Udah referensinya. Jangan kata Coba Google. Google. Buka dulu di Google itu. Google. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak tadi buka KBBI dari mana? Ya dari ini dong, dari Badan Dari mana? Pengembangan Pembinaan Bahasa. Iya, dari mana Itu itu? ada Dari mana? websitenya. Apa nama websitenya? Google nggak? Websitenya, oke, Google nggak? saya buka Nggak, ya. Google nggak? Google nggak digunakan? Jangan putar balik. Google nggak? Iya semua pakai Google, cuma kan ada Makanya referensi saya pakai tepatnya. Google. Kenapa Bapak nggak terima? Iya pakai referensi yang lebih tepatnya apa Pak? Semua nih Nggak, Google. Bapak kan Di sini gini, juga gini, ada Pak. sampah Pak. Di Google juga ada Dengar, sampah. Dengar, Bapak tadi buka KBBI dari mana? Dari Google. Saya suruh Bapak buka Google, Bapak nggak terima. Baru Bapak buka Google, saya terima. Loh, nggak Nih. adil lah. Gimana sih ini? Google saya, maksudnya Google saya, referensi saya Enggak, itu saya tanya, jelas. bukan Ya Google saya. websitenya jelas. Ya Enggak, gini, Pak. kbbi.kemendikbud.go.id. Enggak, Kan saya jelas. tanya, Nah, kalau Bapak menurut buka KBBI Bapak dari itu mana? Bapak buka misalnya nih. KBBI dari mana? Enggak, saya tanya, Bapak buka KBBI dari mana? Dari website KBBI, Kementerian Website itu apa namanya? Kementerian dari Google nggak? kbbi.kemendikbud.go.id. Itu Google nggak? Google nggak? Google nggak? Iya Google itu nggak? Google Pak. Nggak, Iya, kenapa saya Google suruh itu. Bapak buka Google, Bapak nggak mau buka? Bapak bilang mana Ya, referensinya? Google yang mana? Makanya Google yang mana Bapak Pak? pakai itu buka. Yang Bapak pakai itu Pak, buka. Coba Gini. Bapak bilang. Bang Aldo, iya, bentar, data Bang Aldo. sejarah. Cuma Google-nya yang mana gitu kan? Iya, Anda Memang gini. Carinya banyak Pak, gitu loh. Pak Sabam, sabar. Dengarkan saya dulu Pak Sabam, Bang Aldo. Ya, Anda Pak Sabam mengatakan di Google websitenya itu apa namanya gitu. Itu loh, Makanya saya bilang, websitenya buka. apa? Kata Allah. Kan saya bilang tadi, buka kata Allah. Iya Websitenya apa? Pak, websitenya. Kataala.com. Kata Allah muncul tahun berapa? Buka aja gitu. Gak usah pakai website. Kataala muncul tahun berapa.com. Iya. Nggak ada. Iya. Apalagi? Nggak ada gitu. Udah apalagi? Buka, udah dibuka belum? Udah dibuka belum.com. Nggak ada. Apalagi? Bapak sama Bapak dialognya kayak anak-anak. Gak berkelas. Ya justru itu Pak. Kalau mau berkelas dengan referensi. Bapak siapkan dulu Bapak nih kan gini, datanya. Pak. Baru naik. Dengar, kan Ya. Bapak bilang tadi, saya bilang buka di Google. Bapak bilang harus ada datanya, referensinya. Saya tanya, Bapak tadi buka itu KBBI dari mana? Bapak bilang Ini dari ada juga Pak. KBBI yang tanpa Google juga ada di Play Store. Ada. Nih, saya kasih unjuk nih. Ya. Ini tanpa Google nih. Nih. Itu kalau dialog itu, Pak. Ini tanpa Google. Ini aplikasi Pak yang mengeluarkan adalah Kemendikbud.
Ada. Makanya harus jelas, Pak. Kalau bicara itu referensinya apa. Jangan coba cari sendiri di Google. Enak aja. Emangnya kami ini pembantu kamu apa? Makanya Pak, kalau kita itu dialog itu Pak harus dua arah. Artinya Bapak jangan menang sendiri gitu loh. Bukan, kalau dialog itu Pak harus ada dasarnya. Anda mempunyai Ya, dasar iya, dari iya. mana argumen Anda? Dasarnya dari Alkitab Anda. Kayak gitu. Makanya saya bilang tadi kata Allah itu ada sejarahnya. Cuma saya nggak bawa Nah. referensi. Saya bilang buka dulu di Google. Nah. Bapak ini nggak terima. Makanya Bapak Google jangan lagi. cuma cari di Sementara dia Google. Ini buka. kan Bapak nggak punya. Terus Bukan nggak- nyuruh kami Nggak gitu punya, nyari. Saya nggak bawa bukunya. Bukan nggak punya. Iya, ya nggak udah, punya. Bapak siapin dulu bukunya, baru naik lagi ke sini. Jangan suruh Cuma- kami yang nyari-nyari di Google. Google itu banyak di Bapak situ. jangan- Emangnya lo Cuma Bapak jangan bilang gini gini. mau nyuruh-nyuruh kayak gitu, Pak? Ketika saya bilang Kasih buka di duit apa? Google, Enak aja. ketika saya bilang buka di Google, Bapak bilang Google lagi. Sementara Bapak cari di Google. Nah itu namanya Wah, kan Pak nggak Yusuf, satu arah Pak itu. Ustadz, kita cari aja Iya. ya Kristen-Kristen yang mau naik dengan referensi, Pak. Jangan yang seperti Iya. ini ngabis-ngabisin waktu. Ya Oh, udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Oke, Pak Sabam, shalom ya. Oke. Terima kasih. Iya, ngotot sih. Modalnya ngotot sih, Bang. Itu dia teman-teman, kami tuh mau dengerin ya, kami kasih kesempatan untuk bicara, tenang aja, tapi tolong jangan suruh-suruh kami gitu loh. Ini nyari Iya. data itu di Google bisa 1 jam 2 jam, ngapain kami yang nyari? Kalian itu yang datang bawa data. Oke, Pak Angkasa, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf PI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Iya. Habibi. Ya, kita Muslim kita Pak. Selamat malam Pak Aldo. Yo, Pak Zai, selamat malam. Ada yang mau disampaikan, Pak? Enggak, saya tuh sebenarnya nggak sengaja mau naik, cuman kesel lihat ini ditonton di wilayah saya ini banyak sekali yang nonton kok malah dinaikkan oten-oten yang nggak berkualitas nih, gimana sih? Malah bikin kesel gitu dilihatnya. Masalahnya nggak ada tandanya di bawah itu, Pak. Ini yang botol, ini yang pintar, nggak ada di antrian tuh. Kalau ada tandanya ini yang pintar saya tarik, ya saya tarik ya. Kristen yang pintar naik langsung gitu. Romo Aldo ini gitu. yang kita ini kok malah seakan-akan diajar-ajari. Ini aku kadang ini diketawain di luaran nih yang lihat, padahal Romo Aldo ini kan ahli di bidang penerjemah seperti ini, kok malah seakan-akan diajari oten-oten yang tidak jelas seperti itu. Jadi bingung ini yang lihat di bawah ini. Bingung semua ini. Iya. Baik. Ada lagi, Pak? Dilanjut saja, nanti cari oten yang berkualitas lah. Masalahnya ini di Jambi ditonton orang banyak sekali ini. Baik. Oke, dilanjut. Terima kasih warga Jambi. Selamat malam, ya, Jambi. tepuk tangan. Ya, Salam, selamat Jambi. selamat malam. Oke, Pak Aldo. Terima kasih. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Habibi. Oke. Oke. Itu masalahnya. Yang sabar ya. Karena Kristen-Kristen ini memang dari kecil diajar seperti ini gitu. Yesus Didoktrin. adalah Allah, Yesus anak Allah, itu dari kecil. Bahkan ada lagu-lagu juga nggak ada Yesusnya tapi ada Allahnya gitu. Yang Kristen mana? Coba. Yang Kristen tulis saya Kristen gitu. Ini maklum aja. Ya temen fansnya Edis itu udah pada setuju semua. Allah ini harus dihapus, Pak Ustadz. Ya harus sebenarnya. Iya, jadi udah sadar karena Edis itu udah sadar gitu loh. Jauh-jauh ke Amerika masih nyembah Allah kan heran juga. Oke, Pak Dragon. Selamat malam. Saya harap sih ada kelas pendeta gitu loh yang naik. Halo, selamat malam. Dragon Loser, selamat malam.
Cukup cukup 2 kali aja bang. Kalau dia nggak nyahut, aduh. Oke, Ibu Gian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang disampaikan bang? Sekarang temanya ada apa, Pak Ustadz? Temanya hapus kata Allah di Bible. Jadi kita menyediakan satu tempat buat kawan Kristen ya saling tanya jawab gitu. Anda ada yang mau disampaikan? Jadi sekarang apa yang bisa kita utarakan? Ya, Anda mau menyampaikan apa, Bang? Karena kita menerima yang Kristen mau bertanya gitu. Oh, Ini temanya ini loh Pak. bentar dulu, Pak Hapus Ustadz, kata ya. Allah di Bible. biar menghindar di sini dulu. Ya, Pak Ustadz ya. Jangan dimatiin ya, jangan diturunkan. Abang Islam kan? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Oh, Oke. Kristen. Ya Kalau udah gitu, open cam Bapak dulu. ada- Buka dulu kameranya. Coba open dulu. Open dulu, open cam dulu. Kalau diskusi tanpa open cap bisa, Pak Ustadz? Mohon maaf, nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa Bang. Oh, gitu ya. Pak, nanti di live streaming saya aja kalau gitu, ya. Kalau di sini kita harus ikutin aturan ya. Oke. Oke lah, Pak Ustadz, kalau memang nggak bisa ya udahlah. Oke, Pak Gian, terima kasih ya. Selamat malam. Iya Bang Aldo. Karena apa? Kayak tadi kan gini, kenapa saya selalu meminta open cam Bang Aldo? Karena kan ketika Bang Aldo menjelaskan, kita bisa memperhatikan dia apakah dia menyimak atau tidak gitu. Itu. Makanya harus open cam. Iya, iya. Nanti kalau kita menjawab dibilangnya kita nggak ada jawaban gitu. Mengulang lagi. Apa nih? Pak Anggap, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Kristen Islam Bang. Kristen. Open cam dulu Bang, silakan. Harus open cam ya, Ustaz. Wajib. Di sini gelap. Nah, kenapa naik? Pertanyaannya gitu. Enggak boleh itu bertanya di sini kan? Jadi kalau Anda mau nanya sepuasnya boleh, tinggal buka kamera Anda. Beres gitu. Enggak bisa. Soalnya di sini Udah. gelap. Kalau gitu turun aja dulu ya. Kita nyari yang bisa. Ya. Jadi hormati aturan di Komal ini ya, teman-teman. Oke, Pak Sitohang, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Bang dari Kristen, Iya, dari Kristen. silakan dibuka dulu kameranya Bang. Oke, sip. Oke, thank you. Malam, Pak Aldo. Malam Bang. Oke, nah gini dong, kan asik. Ya, Kata Allah di Bible. Memang di Bible selama ini saya pelajari dari Alkitab, dari Bible saya bahasa Batak itu gak ada kata Allah. Iya, oke itu. Iya. Mantap. Cuman dikasih kata bahasa Indonesia jadi Allah. Itu. Ya itu. kira-kira Anda sepakat nggak Bang? Di Kalau kami dihapus. itu Bible itu memang Bible bukan Alkitab. Memang Bible. Bible ya? Ya. Mantap tuh. Bahasa Batak itu Bible ditulis itu. Iya, betul. Bukan Alkitab. Iya. Betul. Cuman saya menyampaikan itu aja. Ya kalau kata Allah itu dihapus dari Bible, ya memang nggak ada di Bible itu kata Allah. Nggak ada betul tuh. Ya. Jehovah itu, debata Jehovah itu di Bible itu.
Ah, Debat ada aja yang dulu, Bang. ngotot bang, masalahnya Kristennya ada yang ngotot, tetap mempertahankan Itu gitu. mah Kristen yang nggak pernah baca Bible mungkin. Iya iya iya. Iya. Mungkin dia baca Alkitab jadi Allah gitu. Mm-mm. Oke. Ya itu dia harus Mantap. dihapus di situ. Coba dibuka Bible bahasa Batak itu nggak ada kata Allah, adanya juga Debata Debata. Jehovah. Iya. Yehova. Mm-mm. Betul betul betul. Ya. Biar Jadi itu biar udah nggak benar, sama ya. kan? Ya biar nggak sama. Itu Memang nggak sama, sesembahannya juga nggak sama memang itu. Iya. Iya. Kalau menurut Pak Sitohang kata Allah di Alkitab itu harus dihapus juga atau bagaimana menurut Bapak? Bukan dihapus, disamain jadi apa namanya itu ya? Apa setara Debata Jehovah itu apa bahasa Indonesianya gitu. Oh, Tuhan. Tuhan itu. Nah, ya, tapi setara Debata Jehovahnya gitu. Iya, itu Tuhan. Iya, jadi memang harus diganti dengan Tuhan. Itu. Debata Mantap masukannya. di Indonesia itu Tuhan. Ya. Makasih Pak Sitohang. Terima kasih. Makasih ya bang ya. Oke, saya cari Kristen yang lain lagi ini. Pokoknya Ya. kalau Batak, wah udah oke deh gitu. Nggak masalah dia Allah itu dihapus. Nah, ini yang di luar Batak ini yang ngotot aja gitu. Kenapa? Karena emang udah diajar sejak kecil seperti itu ya, nyembah Allah. Oke, Pak Berkat. Selamat malam. Selamat malam. Ya selamat malam bang. Iya, abang Islam Kristen bang. Kristen bang, Kristen. Silakan bang. Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana silakan. Kira-kira abang sepakat nggak kosakata Allah dihapus di Bible tuh? Tidak bang, tidak. Kenapa? Ya karena memang bahasa Allah itu udah dari dulunya ada di Bible bang. Udah dari sononya ada tulisan Allah di Bible. Jadi ngapain kita hapus? Masalah perkara ada di Al-Quran atau ada di Alkitab lain ya sah-sah saja. Siapa yang Ya ngajarin mau ada di Bapak kalau Al-Quran, mau Allah- ada di Pak Berkat, siapa yang ngajarin kalau kata Allah itu memang sudah ada dari dulunya? Kalau menurut saya sih itu terjemahan dari Alkitab bahasa ini ya, bahasa Inggris atau bahasa Yunani. Iya, justru itu. Kalau diterjemahkan penerjemahnya itu nggak ngerti kaidah bahasa Indonesia, makanya muncul kata Allah. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang muncul Tuhan. Sekarang Tuhan ya. iya. Makanya kan ada nih kitab suci di Indonesia. Ada Nggak, begini. ILT, IMB. Bang ya. Benar. Bentar izin bang. Iya. Saya rasa sih masalah pemakaian Allah atau Tuhan itu di Alkitab bukan tolak ukurnya kita percaya sama Sang Pencipta. Intinya kalau menurut saya kata Allah dan Tuhan itu artinya sama. Nggak sama. Siapa yang Nggak nggak sama. sama? Coba diartikan sama saya apa bedanya Tuhan dengan Allah. Karena kalau menurut hemat saya, Allah dengan Tuhan itu sama artinya sih. Iya, itu pendeta-pendeta yang ngajarin demi supaya apa? Supaya ajarannya tetap sama dengan Kristen Arab gitu. Nah, saya akan coba jelaskan bedanya kata Allah dan Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Saya akan ambil referensi dari kamus resmi kita. Kata Allah artinya nama Tuhan. Dalam bahasa Arab itu nama. Nama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan ya artinya adalah di dalam KBBI ya, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah manusia. Nah, misalnya Yeshua atau Yesus itu disembah. Yaitu nama Tuhan. Nama Tuhannya orang Kristen. Yesus atau Yeshua ya. Nah, Yeshua itu tidak pernah ngajarin ada Tuhan bernama
Allah atau Allah. Kan Yesus itu ngajar ya, ditulis di dalam PB Aramaik dan PB Yunani. Nah, kita terjemahkan dong ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau yang menerjemahkan menggunakan kaidah bahasa Indonesia, yang muncul itu Tuhan. Tapi, kalau yang menerjemahkan tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia, mereka maunya ngikutin Kristen Arab, maka muncul kata Allah. Gitu, Pak. Ada Oke lagi lah. mungkin yang mau ditanya? Nah, ada yang mau saya tanya juga ini. Boleh. Kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Indonesia yang benar, Iya. bacaan Allah itu kalau di Al-Quran bacanya Allah, Iya. sedangkan penulisannya Allah. Iya. Kenapa orang teman-teman kita dari Muslim itu bacanya itu Allah? Oke, dari Pak. sisi bahasa ya, itu ada kata serapan terbagi dua. Ada serapan adopsi dan serapan adaptasi. Nah, serapan adopsi ya, itu yang dilakukan sama saudara-saudara Muslim. Allah asalnya dari Arab, Allah. Mereka menyebutnya juga Allah. Nah, kalau dibaca sama saudara-saudara Kristen menjadi Allah, itu adalah serapan adaptasi. Jadi memang Bang ada Aldo, dua, itu diperbolehkan bentar. dari sisi bahasa. Saya mau abang ini baca nih, Bang. Ah. Ini kalaunya dibaca di Inggris apa, Bang? One. One, bukan one ya? Bukan, kalau dibaca Ya. gini Bang, bentar. Bentar dulu, Bang. Kalaunya di Inggris ini one. Kalau di Arabnya Allah, maka kita membaca di Indonesia ini juga one, kan? Ya. Nah, maka kalaunya diambil Allah itu dari Arab, maka kita baca juga Allah, bukan Allah. Gitu. Maksudku gini. Ah, Maksudku gitu. Di Al-Quran itu kan ada terjemahan bahasa Indonesia kan? Ada. Ada Ada. kan? Ada arti terjemahannya dalam bahasa Indonesia kan pasti ada. Nah, kenapa di setiap tulisan Allah di terjemahan bahasa Indonesia itu selalu bacanya Allah. Kenapa nggak langsung Allah saja? Oh, itu karena tata kaidah ya, akar kita mengambil kosakata Allah di Arab ini memang tebel. Ada kaidahnya, Kak. Apabila diawali dengan fathah atau dhammah, maka dia tafkhim Allah gitu pengucapannya. Bukan Allah. Bukan Allah. Itu memang pengucapan orang Arab sananya, aslinya Allah. Ya, Itu nama. Itu maksudku kalau gini. dari sisi bahasa. Maksudku gini. Kita kan orang aslinya Indonesia, orang pribumi. Ya kalau Iya. bisa kita membaca dengan benar, dengan kaidah yang benar. Nah, Itu tapi dia, kan kita kaidah yang gini. benar itu bisa juga, Maksudku Pak. gini. Maksudnya gini. Nggak Bang. boleh, Kita nggak jangan boleh ngikutin yang Kristen. ajaran Nggak boleh. ajaran Arab. Oke lah, kita percaya kalau memang saudara beragama Muslim, silakan mempercayainya Muhammad itu sebagai rasulnya Allah, silakan, fine saja. Tetapi cara membaca itu kalau bisa dibenarkan lah, jangan diikuti sistem pembacaan dari Masalahnya gini bang, masalahnya kita di Indonesia ini ngambilnya dari Arab. Gimana sih? Kosakata Allah itu ngambilnya dari Arab masalahnya. dari Arab. Iya, dari Iya. Arab memang. Kalau misalnya ada nama sembahan Jupiter ya. Dari mana? Dari Yunani ya. Jupiter ya Jupiter di Indonesia gitu loh. Makanya kalau kosakata Allah di Arab, maka di Indonesia juga Allah. Nggak ada Allah. Allah. Justru yang harus dipertanyakan itu yang Allah ini gitu loh. Nah, coba dulu. Dari sisi Dibuka bahasa. Enggak, bentar dulu Bang. Coba dulu dibuka kamus bahasa Indonesia. Ada enggak dalam kamus itu Allah? Ya ada Allah. Kamus KBBI udah. kan. Udah, ya di kamus KLBI. Fix di situ. Sebagai orang Indonesia, Iya. cara kita membaca Allah itu di kamus bahasa Indonesia apakah harus mengatakan Allah atau Allah?
Dua-duanya bisa. Ya Makanya enggak tadi lah bang. saya jelaskan ke Bang Berkat, ini ada serapan adopsi sama serapan adaptif. Loh, kok karapa-rapa sih? Ini Anda ini Iya. ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti. Coba Kalau kata di kalau serapan coba dijelaskan. Ada berapa Kalau penulis berapa kategori kalau kata penulisannya serapan itu? ALLAH, maka sebagai orang Indonesia kita membacanya Allah. Contohnya nama saya Berkat. Di dalam kamus KLBI Bahasa Indonesia BERKAT dibacanya Berkat, bukan Borkat. Nah, itu bahasa yang tepat. Bapak nih, ini Bapak ngajarin saya ini penerjemah Pak. Saya ngerti bahasa. Saya hanya heran saja. Iya, makanya gitu. Nggak apa-apa kalau Bapak sebut Allah itu nggak apa-apa, itu benar. Tapi kalau Bapak menyalahkan saudara-saudara Muslim yang menyebut Allah, itu Bapak harus belajar lagi bahasa Indonesia. Nggak sederhana itu. Oke? Oke lah. Nah, next ya, yang lain aja. Yo. Oke. Ya, jadi teman-teman, memang bahasa Indonesia itu memang tidak serumit kimia, cuma harus dipelajari. Kalau emang nggak tahu, tanya gitu loh. Kenapa sih kok Allah dibaca Allah? Nanti kan kami jelaskan. Masalahnya kalian ini ngerti nggak gitu bahasa Indonesia? Mau terima nggak? Oke Pak Tamu Bolon, ya Shalom, selamat malam. Halo Pak Aldo. Ya, Pak Aldonya gimana Pak Aldo? Iya. Pak, selamat malam Pak. Tampu Bolon, sila buka dulu kameranya Pak. Oke Pak. Oke, silakan lanjut. Ya, selamat malam Pak Aldo. malam Pak Tamu Bolon, Shalom. Ya, shalom. Pak Aldo Kristen ya Pak ya? Iya, sampai saat ini Pak. Ya betul Pak, saya setuju kalau di Bible itu tidak ada kata Allah. Cuman Pak, kita punya Alkitab bahasa Indonesia Pak, yang diartikan jadi bahasa Indonesia kan. Ya. Bapak pernah dengar anak-anak liturgi? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul Pak? Iya ya. Itu salah Jadi ini terjemahan. kan kata hapus itu apa itu? Hapus kata Allah dari Bible. Iya. Pak Ustadz bisa mungkin diubah Pak. Pak Ustadz ini Ya, Pak, bukan diganti, Bible, tapi ganti. Alkitab. Iya, hapus kata Allah di Alkitab gitu. Supaya Hapus lebih kata Allah pas, di ya. Alkitab. Iya. Ah, Oke. Maksud saya Pak, kalau Bapak seorang Kristen, Iya. ya kan? Masa Iya. Bapak nggak pernah dengar pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Itu tahun berapa adanya itu Pak? Kalau Bapak Itu tahu. sejak diterjemahkan pertama kali ya oleh LAI dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan lama mereka itu sudah ada demikian, dan itu terjemahan yang salah. Dari mana Bapak tahu salah itu? Karena mereka pada saat menerjemahkan itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia kita, kata Allah itu adalah nama. Sementara di dalam kitab Kejadian, ya, Elohim itu bukan nama. Ya. Ada Jadi lagi? di situ Pak kita bukan Pak. Di situ kita tadi kan ada itu ibu apa itu yang naik tadi?
Saya tonton itu. Kalau di Bible Pak, saya setuju itu dihapus, tapi diperjualbelikan pun namanya Alkitab kan ada. Itu bahasa Ada. Indonesia semua isinya Pak. Itu bahasa Itu Indonesia bukan semua bahasa isinya. Indonesia yang baik ya. Itu bahasa Indonesia yang kacau. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu nggak ada yang punya kompetensi bahasa Indonesia, para penerjemahnya. Bapak tahu? Satu aja, coba sebutin. Satu aja penerjemah LAI yang punya kompetensi bahasa Indonesia. Yang dia bisa gitu loh Pak. Mengajar dengan cakap bahasa Indonesia. Bapak tahu siapa penerjemahnya? Bukan gini loh Pak, jangan jauh kali kita ke sana Pak. Enggak, saya cuma tanya sama Bapak. Bapak kan bacanya terjemahan LAI nih, Alkitab. Di situ ada nama Allah. Nah, saya kasih tahu, ini yang menerjemahkan nggak punya kompetensi bahasa Indonesia. Bapak nggak tahu gitu. Makanya saya kasih tahu. Karena mereka nggak punya kompetensi bahasa Indonesia, tapi mereka memperjualbelikan terjemahan mereka, yang jadi korban Bapak. Saudara-saudara saya, orang tua saya jadi korban. Bukannya jadi Kristen, malah jadi Krislam. Kristen rasa Islam. Menyembah Allah, Krislam. Tuhannya Islam di gereja. Gitu loh. Krislam. Ini ada terjemahan, Pak. Ini terjemahan kami. Ini kami terjemahkan dari naskah Aramaik sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ini tidak ada kata Allah di sini. Ya, Bapak bisa beli ya cetaknya atau Bapak bisa download sekarang. Di sini nggak ada. Bisa juga kita menjadi pengikut Yesua, pengikut Yesus dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bisa kita. Kenapa kita harus menggunakan terjemahan yang salah? Enggak, kalau menurut aku Bapak itu lebih belajar dalam lagi lah. Dalam hal Urun dia. ya nggak apa-apa ya. Mbak Aldo, nggak apa-apa dah diganti di Bible. Muslim pula yang protes. Iya, serba salah kita ini. Ganti Biblos aja. Biblos. Iya betul, kalau Alkitab itu sebenarnya adalah Al-Quran ya. Nah cuma kan masalahnya Iya. nih ya, lembaga penerjemahan Kristen pertama itu namanya Lembaga Alkitab Indonesia. Jualannya apa? Alkitab. Ini bukan Al-Quran loh. Tapi sebutannya Alkitab gitu. Ini yang makanya nyaru gitu. Kristen-Kristen Indonesia aja nih yang bawa tenteng sana tenteng sini, bawanya Alkitab. Kristen Amerika nggak ada. Nggak ada yang tenteng-tenteng Alkitab. Oke. Selamat malam Marcelinus. Pak Marcel, selamat malam. Marcelinus, selamat malam. Turunkan aja Pak, salah pencet. Oke. Jadi teman-teman hati-hati ya. Ini kita tidak bicara tentang terjemahan novel. Yang kita bicarakan adalah terjemahan kitab suci. Nah, kalau misalnya ya kata Theos diganti sama Tuhannya umat Hindu, ya itu orang Hindu juga akan keberatan gitu loh. Pak, Bapak atau Ibu Sagittarius nih, ini suaranya bergema. Oh Ibu ya, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. 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 Malam Ibu. Ibu dari Kristen? Oke, shalom. Saya Shalom. Kristen. Oke, shalom. Nah, ini Batak juga ya nih. Pasti setuju juga nih pasti. Oke, saya mau nanya sama Pak Ustadz PU dulu ya. Saya bukan mau nanya sama Pak Aldo. Boleh. Coba dulu Pak Ustadz PI buka dulu Biblos itu apa sebenarnya, tunjukkan dulu. Biblos itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan buku-buku. Berasal dari bahasa Yunani yang artinya kumpulan. Ini menggema ya suaranya. Ya menggema, kenapa ya? Biblosnya. Tunjukkan Biblosnya. Kenapa mantul-mantul, Terus Bu? tunjukkan dulu Ustadz PI ada nggak
di Biblos itu Bentar. kata Allah? Suara ibu mantul. Ada nggak di Biblos itu kata Allah? Itu ada yang nyimak juga ya. Ada HP lagi kah di sebelah tuh mantul suaranya? Coba salah satunya di off. Iya. Iya, iya. Off dulu. Sekarang Gimana? tunjukkan dulu buku Biblosmu itu sama aku. Tunjukkan dulu sekarang. Iya. Biblos itu milik Pakai LAI. tema yang betul lah, Ustaz. Nih, saya tunjukin ya, saya tunjukin. Sekarang begini Pak Ustadz, temamu itu yang benar dulu buat. Temamu itu yang benar dulu buat. udah Biblos betul itu mana? temanya Coba. itu. Biblos itu apa? Biblos itu kumpulan buku-buku dari Yunani. Tidak ada Biblos di Kristen. Biblos itu apa? Itu isi dari Alkitab. Bukunya dulu tunjukkan dulu sampulnya. Biblos, kata Biblos. Ya makanya itu Bu, ya ini kata Alkitab sendiri itu udah salah. Alkitab itu Al-Quran sebenarnya. Iya. Gini aja, Pak Yusuf, ini Pak ganti Aldo. jadi Saya tidak nanya sama Pak Aldo, saya nanya sama TBLAI. Coba ganti jadi TBLAI. judul daripada pembicaraan kita sekarang Biblos. Biblos itu apa? Tidak ada Biblos. Yang ada Bible, Alkitab. Jadi Biblos itu adalah kata jamak yang dipakai oleh Bible dari bahasa Yunani. Biblos artinya kumpulan buku-buku. Paham? Tunjukkan dulu sama aku Biblosnya. Mana Biblosnya? Ada Ya, nggak Biblosnya di tanganmu? Ditunjukin Bang Aldo tuh. Itu bukan Biblos, itu buka dulu sampulnya. Apa nama depannya? Apa nama depannya? Buka dulu sampulnya. Itu kan Terjemahan baru LAI. TB kumpulan buku-buku. Iya. Yang benar dulu, yang benar. Bang Aldo, bentar saya jelaskan dulu sama dia. Yang benar. Jadi yang benar. ditampilkan oleh Bang Aldo itu Pak Ustadz kumpulan PI, Pak ya Ustadz ini PI, saya dengar tunjukkan, dulu, saya tunjukkan. Jadi yang ditampilkan oleh Bang Aldo itu adalah kumpulan buku-buku dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, yang di sana ada ulangan, terus bilangan, ya, terus semua dari kitab para nabi, Malayaki, terus juga kitabnya Paulus, ya, terus 4 kanonik. Itu disebut Biblos, kumpulan buku-buku. Paham? Tuh, dari bahasa Yunani. Dalam kitab suci Kristen tidak ada Biblos, yang ada Bible, Alkitab. Tidak ada. Udah? Terus tunjukkan dulu sama Ini aku di dalam ini loh Biblosmu itu maksudnya. ada kata Allah. Ini loh maksudnya ini loh ya. Mana Ini lo? terjemahan Mana baru tulisan LAI. Biblosnya? Mana? Mana Pak Aldo? Mana? Mana Pak Aldo? Iya, di Mana sini Pak nggak Aldo? ada Kata Biblosnya mana? Alkitab. Biblosnya mana? Ada nggak depan? Alkitab. Itu kan Alkitab itu, bukan Biblos itu. Alkitab, Itu ya. Alkitab, bisa baca nggak? Alkitab, bukan Biblos. Makanya Ustadz PI buat judul yang benar. Itu udah Judulmu betul. itu, temamu itu buat yang benar. Udah betul kita itu. jadi orang bodoh, Kau tapi aja penerjemah yang kau bagus. aja yang Buat judul aja nggak benar. kagak banyak baca gitu. Itu udah betul. Kau yang nggak banyak baca. Kamu tadi Makanya- yang pertama kamu bikin Bibel. Bibel itu tidak ada kata Allah di Bibel, itu bahasa Batak. Yang ada Debata Jehovah itu ada. Nah, kamu ganti tadi dengan Alkitab, kamu nggak terima. Sekarang kamu ganti dengan Biblos. Biblos itu Ya. tidak ada kitab suci Kristen. Yang ada Karena Bibel, masalahnya Bible, kalau Alkitab itu adalah Al-Qur'an. Oke? Ini juga Alkitab Bu. Ya, jadi Alkitab jangan, tuh. jangan Alkitab sampai Al-Quran. salah Dari mana paham. jalannya? Al-Qurannya Al-Quran, Alkitab ya Alkitab. Gak tahu dia, Bang. Gak usah sok pintar lah kita. Ibu baru tahu. Takut kita akan Tuhan. Iya. Gak usah sok pintar. Nih, Al-Quran nama ku lainnya tampilin nih. adalah Alkitab Ibu. Takut kita akan Ya. Tuhan ya. Jangan membuat Nih, kau baca, Jangan kau yang mengarang-mengarang yang baca. tidak ada, takut kita Kau akan baca, Tuhan. kau baca. Nih, baca Gak kau. mau aku baca itu, kau baca itu Nih. punyamu.
Zalika Yang Alkitab. pasti Alkitab itu Zalika bukan Al-Quran. Alkitab. Ya, zalika Alkitab. Alkitab Al-Quran ini ya, tuh. Alkitab tuh Al-Quran. Aduh, makanya dibilang Bang Aldo, Alkitab tuh Jadi Al-Quran. biblosmu mana? Biblosmu mana? Biblosmu mana? Ini Biblosmu Ini mana? biblosnya. Mana? Ayo. Mana? Udah gini, udah Loh, langsung aja itu tuh ke poin. dalamnya. Ya, Nama bukunya Ah. bukan Allah Biblos ini itu. bagaimana menurut Nama Ibu bukunya bukan Biblos Imban itu. Torwa? Nah, sekarang kita bicarakan nih terjemahan LAI nih Bu. Terjemahan LAI itu nggak usah lah kita perdebatkan Alkitab atau apa. Di terjemahan LAI itu Saya mau bukan terjemahan itu, Pak Aldo. Pak Aldo Ya. dengar ya. Saya bukan mempermasalahkan itu, saya mempermasalahkan tema. Saya mempersalahkan tema, tidak mempersalahkan kata Allah. Karena bagi saya, kata Allah itu maknanya adalah Sang Penguasa, Tuhan Sang Pencipta. Jadi tidak ada yang lain. dapat dari Jadi mana? kalau Pak Lu Aldo dapat mau dari mana hapus ya referensinya? terserah. Itu urusan Dari Pak Aldo, mana? bukan urusan Iya. saya. Kaidah referensi mana kau dapat dapat dari kayak mana? gitu? Saya sekarang mau temanya. Saya sekarang tertuju pada tema. Mana biblosnya? Iya, itu referensi dari mana? Itu Allah sama dengan Tuhan Pencipta. Itu referensi dari mana? Saya tidak permasalahkan itu, Pak Aldo. Saya tidak permasalahkan itu, Pak Aldo. Ya ini justru Saya temanya itu permasalahkan mempersalahkan tema. Allah ini. Ya ini Allah ini yang dipermasalahkan gitu loh. Udah Pak Yusuf. Temanya biblos. Pak Ustadz, Biblos tolong itu diganti. mana bukunya? Tolong diganti Mana bukunya TB biblosnya dan tunjukkan kata Allah di TBLAI. biblosnya. Udah TBLAE. TBLAI ya. Ini Nah. LAI nih yang kita Temanya. bicara. Temanya. Kata biblos, buku biblosnya mana? Udah diganti ya. Tenang. Sekarang Mana? masuk. Dah, udah nggak ada Mana biblos. diganti? Hapus kata Allah di biblos itu belum diganti. Coba di refresh. Itu belum diganti. Mana Udah buku diganti. biblosnya? Udah diganti. Baca yang Mana? baik. Biblos masih? Biblos masih? Udah diganti. TBLAI. Hapus kata Allah di biblos. Nggak ada. Mana? Coba di refresh. Gak ada. Mana biblosnya? Ibu bisa baca nggak? Jangan-jangan di tempat ibu gelap. Mana biblosnya, Nggak Pak baca. Ustadz? Iya. Ini gelap. Coba. Ini terang, Ibu- ini ibu- terang, ini terang, ini nggak gelap, ini terang. Coba gini aja ibu turun dulu terus naik lagi deh. Ini jangan-jangan emang nggak ke refresh gitu loh. Ini udah diganti, nggak ada biblos. TBLAI, terjemahan baru LAI. Ini nih, kita tunjuk aja di HP saya satunya Bang Aldo. Ya. Oke. Tuh ya. Makanya Pak Ustadz, TBLAI, ya ya. saya cuma mau saranin itu aja. Buat tema kita yang benar. Jangan Udah benar asal-asal, temanya, oke? enggak ada yang Baik salah. semuanya. Cuma Anda aja yang kurang belajar gitu. Enggak ada yang salah. Alah, Pak Ustadz jangan ngomong gitu deh. Mungkin di monitor saya aja ini yang belum terang. Yang Saya namanya turun dulu biar saya biblos, buka balik. ya. Apakah memang benar udah diganti? Oke, Nih, saya cuma mau komplain nih. itu aja. Oke, udah. Bang Aldo yang minta biblos. Kan biblos dari bahasa mana? Udah diganti kan? Kok cuma protes kosakata aja dia, Bang? Ya. Protes kosakata doang gitu. Padahal kan biblos itu bahasa Yunani toh. Kemiut. Entai kemiut tuh. Oke, sip. Ya, yang penting teman-teman tahu ya, inti dari diskusi kita dari tadi ya adalah kata Allah ini. Kalau di dalam bahasa Inggris nggak ada, bahasa Jerman, Belanda nggak ada, bahasa yang lain-lain nggak ada. Yang ada itu dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ada kitab suci bahasa Arab saat ini yang tidak ada kata Allah. Begitu juga bahasa Indonesia. Kenapa? Karena udah pada sadar gitu. Allah ini adanya di Quran, ada di hadis. Nggak perlu masuk ke dalam terjemahan kitab suci bahasa manapun.